Ya, Tribuners, seperti yang kita ketahui pada Selasa 25 Januari 2022 lalu terjadi bentrok antar warga di Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah. Akibat dari bentrok ini yang menurut kajiannya disebutkan bahwa dipicu oleh sengketa hak wilayah dan kemudian menyebabkan setidaknya 3 warga meninggal dunia, 4 luka-luka termasuk 1 orang anggota kepolisian, dan masih ada dampak yang terjadi pasca bentrok yang terjadi pada kurang lebih hampir sebulan ya di Provinsi Maluku. Nah, untuk membahas hal ini, kita mengangkat tema terkait dengan pemulihan dampak bentrok di Pulau Haruku. Sudah hadir di studio tribunampon.com, tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman, Batu Merah, Kota Ambon, Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Maluku, Pak Amir Rumrah. Kita langsung sapa saja narasumber saya. Halo, selamat sore, Pak. Selamat sore. Pak Amir, gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah, kabar baik-baik, sehat-sehat. Sepertinya sibuk sekali ya, Pak ya? Ya, begitulah itu kerjanya wakil rakyat, Betul yang sekali, betul-betul Pak. kita konsen terhadap rakyat kita. Jadi memang tiap waktu jam harus kita selalu ada ruang dan waktu buat mereka. Baik. Ya, Pak Amir ini merupakan salah satu narasumber yang kemudian sangat terbuka dengan jurnalis ya. Bisa terlihat dari pemberitaan yang banyak sekali, kita sumbernya dari Pak Amir juga. Jadi untuk memperdalam apa yang sebenarnya sudah disampaikan dan kemudian mungkin saja Tribuners yang melewatkan pemberitaan setiap harinya di portal kami www.tribunambon.com, nanti akan kita bahas bersama Pak Amir di sini terkait dengan tema pembahasan kita sekali lagi Tribuners, pemulihan dampak bentrok di Pulau Haruku. Oke, Pak, seperti yang kita ketahui bahwa ini memang bentrok yang terjadi kurang lebih hampir sebulan seperti itu ya di Pulau Haruku. Tanggal 26 Januari. 25 apa 26? 26 Januari ya, Pak ya. Ya, 2022. 2022. Banyak yang kemudian menyayangkan kejadian ini terjadi seperti itu. Namun kita tidak akan membahas ke belakangnya lagi, mungkin akan sekedar highlight saja. Perlu yang kita bahas yaitu apa yang kemudian dilakukan nih setelah bentrok yang terjadi. Namun sebelumnya mungkin saya akan ke Pak Amir ini, dari kacamata wakil rakyat saat ini seperti apa sih kondisi di yang terbaru di Pulau Haruku saat ini? Ya, jadi kondisi yang terbaru, situasi yang terjadi di Haruku memang sangat luar biasa. Sebagai wakil rakyat, pertama saya menyampaikan apresiasi yang sangat berharga kepada elemen tokoh masyarakat, paguyuban yang punya tindakan yang sisi aspek kemanusiaan, melakukan langkah-langkah tanggap darurat dalam memberikan bantuan kepada masyarakat yang ada di saudara kita yang ada di Kariu. Contohnya adalah saudara-saudara kita di Amkai, atau juga dengan organisasi masyarakat, teman-teman organisasi Cipayung, begitu juga pemerintah daerah. Dan ini sebagai wakil rakyat sangat menyampaikan apresiasi yang sangat mendalam kepada masyarakat yang punya kepedulian kemanusiaan kepada keluarga yang ada di Kariu. Ya memang itu, dan situasi alhamdulillah hari ini memang ya kita bila persoalan menyangkut dan mereka di tempat pengungsian itu pasti berbeda, apapun perlakuan pelayanan yang kita lakukan, tapi kan pasti beda dengan situasi yang kita tinggal di rumah sendiri. Di situasi, tapi sebagai warga negara dan sebagai wakil rakyat memang sampai hari ini respon kita di baik DPRD maupun pemerintah daerah memang melakukan langkah-langkah, walaupun kita melakukan langkah apapun pasti kan masyarakat belum anggap itu belum puas dengan situasi itu. Dan itu aspek dan wajar lah kalau mereka tinggal di pengungsian dan betapa mereka tidurnya dan kondisinya, bahkan masyarakat melakukan langkah-langkah tindakan kemanusiaan, sembako dan segala macam mereka sudah lakukan. Tapi bagi saya ya dari sisi aspek kemanusiaan pasti ada yang belum beres dan beda sekali situasinya, dan kita sudah merasakan betapa situasi seperti itu. Kondisi kasus 99 sudah menjadi pelajaran jelek buat kita, dan kita sangat masyarakat yang sangat tidak menginginkan situasi itu terjadi pada tanggal 26 Januari, tapi sudah terjadi. Sebagai wakil rakyat kita sudah melakukan langkah-langkah terkait dengan penyikapan terkait. Pertama, kita memastikan kondisi situasi keamanan mereka betul-betul terjaga dengan baik. Lalu tanggap daruratnya itu mereka makan minumnya, bagaimana kebutuhan pendidikan dan kesehatan itu harus tertangani dengan baik, sehingga walaupun situasi mereka di pengungsian, tapi kewajiban sebagai warga negara itu harus dilayani sebaik-baiknya. Baik, ya tidak bisa kita pungkiri ya Pak Amir dan juga Tribuners bahwa tidak lama setelah kejadian ini dan kemudian dampak itu sudah bisa dilihat oleh masyarakat di Provinsi Maluku, khususnya berbagai bantuan dari berbagai kelompok masyarakat seperti tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Amir ini. Kemudian hal ini pun menunjukkan bahwa
solidaritas, rasa kekeluargaan dari mana suku itu berasal pun bisa memperlihatkan begitu masyarakat Maluku itu saling peduli satu sama lain. Kemudian ada kenangan pahit yang kemudian tidak mau terulang di sana. Itu yang kemudian kami melihat sejauh setelah pasca kejadian bentrok di kawasan Pulau Haruku ini. Nah, kalau dari kajian Wakil Rakyat sendiri dari Pak Amir dan juga teman-teman melihat bahwa dengan adanya pengamanan dan kemudian upaya dari berbagai pihak untuk bisa meredam kemarahan warga di daerah Pulau Haruku ini, seperti apa? Terkait dengan situasi yang terjadi hari ini memang kita mencoba untuk melakukan langkah-langkah sesuai dengan kewenangan kita masing-masing. Kita kemarin dari Komisi 1 DPRD Provinsi Maluku mencoba untuk mengundang, karena peristiwa yang terjadi saya lagi sementara laksanakan tugas di Somlaki. Pas saya mendarat tanggal 26 di sana, tiba-tiba ada informasi terkait dengan situasi itu. Dan dari situ saya komunikasikan dan lewat pimpinan DPRD melakukan koordinasi dengan Kapolda dan Pangdam, para pihak sisi keamanan, polisi dan TNI, dan melakukan langkah untuk antisipasi pengamanan jangan sampai situasi ini dia melebar situasinya. Karena ini kan konflik itu bukan antar agama, ini bukan yang terjadi itu konflik, itu kesalahpahaman antara bersaudara kita ya, antara Pelau dan Kariu. Ini kesalahpahaman yang kecil yang memang akibat karena respon apakah mereka sudah mencoba untuk melakukan surat dan ini kepada Pemda dan para pihak untuk kita, tapi ternyata agak lambat mengakibatkan situasi yang terjadi itu. Oleh karena itu memang situasi hari ini pihak keamanan juga melakukan langkah-langkah terkait dengan situasi sana. Memang sekarang semua fokus kita adalah tangkap daruratnya. Kita memastikan mereka harus tidak lapar, kita memastikan pakaian juga mereka bisa pakai, kita pastikan tempat tidur mereka juga bagus, tidak bisa kita bicara yang lain. Sekarang fokus kita adalah tangkap darurat walaupun masih 1 bulan, karena ini situasi yang terjadi di sana. Sambil kita lakukan itu baru melakukan langkah-langkah terkait dengan bagaimana persoalan menyangkut dengan recovery recovery dan situasi itu. Dan kami kebetulan kemarin juga mendapat demo juga daripada saudara kita dari Kariu, dari 4 beberapa negeri, dan itu kami harapkan sekali lagi tidak ada kontaminasi personal agama di situ, karena kemarin di Kariu kemarin juga saudara kita di Walui juga bergabung sebagai orang saudara kan yang ada di situ. Dan begitu juga kemarin itu saudara Pelau datang untuk menyampaikan aspirasi dan kami terima. Kami tetap terbuka untuk semua orang dan kami mendengar seperti apa persoalan terjadi seperti itu. Bahkan kami selalu, saya kutip satu kata yang sangat bijak oleh tokoh adat yang ada di Pelau, bahwa Kariu adalah Pelau dan Pelau adalah Kariu. Itu sangat luar biasa, yang itu situasi yang bisa kita lakukan. Memang itu yang menjadi hal yang memang kita mencoba, memang tahapan tangkap darurat coba kita mencoba pelajari situasinya. Sehingga langkah-langkah proses dalam rangka recovery dan pemulihan itu betul-betul kita bisa laksanakan secara totalitas. Dan masyarakat kalau damai pun masyarakat juga terima, bukan karena dipaksakan oleh aparat dan segala macam itu. Kita harapkan menjaga situasi mereka, kondisi kearifan lokal yang memang budaya orang Maluku yang sebenarnya sangat kental. Saya lihat kemarin contohnya, yang ini sebenarnya satu catatan budaya yang bisa kita ambil sebagai bisa dalam rangka untuk bisa menyatukan perdamaian pada keluarga dua belah pihak. Karena apa? Contoh, ketika peristiwa terjadi di Kariu, orang tidak lihat bahwa dia Kariu itu karena Kristen atau tidak, tapi semua basudara baik Muslim pun melakukan gerakan, karena itu adalah satu budaya dan tatanan adat orang basudara di Maluku yang kita anggap jadikan satu hal penting dalam rangka misalkan persoalan yang terjadi di Maluku. Itu yang kalian lihat kemarin. Jadi tidak ada itu. Jadi kita tidak boleh terjebak dan persoalan itu ada, tidak. Kita sudah pasti semua basudara di Maluku sudah memahami kondisi 99 menjadi contoh pelajaran yang tidak ada yang untung dan tidak ada yang rugi. Kita semua sama-sama rugi dan korban. Jaga situasi ini mudah-mudahan, dan situasi itu antisipasi kemarin yang terjadi, kita lakukan langkah-langkah itu dan semua para pihak stakeholder dan lembaga sosial ke masyarakat, penguyuban di mana saja, tidak lihat bahwa aspek itu, tapi aspek kemanusiaan yang kita tonjolkan. Dan kalau aspek kemanusiaan itu tidak ada bicara cilang antara golongan dan antara komunitas terkait dengan itu. Betul. Ya, dari pasca kejadian ini banyak pihak yang kemudian bermunculan dan menilai bahwa langkah yang diambil oleh pemerintah, baik pemerintah daerah, pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi Maluku terlambat dalam menangani kasus ini, menangani bentrok ini antar warga ini. Nah, kalau dari penilaiannya Pak, untuk penanganan saat ini apa yang paling pertama mungkin menilai dulu nih, apakah memang upaya yang kemudian ataupun penanganan yang dilakukan oleh pihak pemerintah, apakah memang terlambat ataukah seperti apa? Iya, memang persoalan yang terjadi memang, kalau kenapa masyarakat bilang agak sedikit respon terlambat, karena memang
mereka sudah layangkan surat. Kami tidak tahu proses menyangkut dengan ini tentang Maluku Tengah, tapi memang situasi juga mereka sampaikan agak sedikit lambat dalam merespon itu mengakibatkan akumulasi surat yang mereka layangkan, baik itu keluarga dari Pelau maupun dia adalah dari masyarakat yang ada di Kariu, sama seperti itu yang mereka menyampaikan. Dan ternyata surat-surat itu kan kita tidak kan, kalau suratnya masuk, kalau kita meresponi dengan baik, melakukan koordinasi dengan semua para pihak terkait dengan persoalan yang paling penting adalah menyangkut tapal batas terkait dengan ada wilayah di situ, sehingga kalau itu dilakukan dengan langkah-langkah antisipasi maka mungkin kejadian tidak terjadi seperti itu. Dan seperti itu, dan termasuk juga oknum aparat yang kemarin mereka sampaikan juga bagian daripada dalam masalah ini yang memang mencoba ini situasi yang terjadi, karena memang kita lihat Ori, Pelau, Kariu itu kan sebenarnya baku dekat aja itu. Kemarin saya melewat dan di situ Kariu sebelah, Kariu tengah, Urinya sebelah, lalu Pelau, dan itu sangat situasi pendekatan kekeluargaan persaudaraan yang sangat luar biasa. Dan itu kita harus sangat memahami terhadap situasi keluarga kita yang dulu-dulu yang sangat luar biasa dan hidup rukun dan damai di wilayah seperti itu. Dan memang tadi kenapa saya bilang ya mungkin termasuk ya pemerintahan juga dalam lambat meresponi antisipasi situasi yang terjadi kan seperti itu. Mengakibatkan muncul permukaan mungkin terlalu berlebihan, responnya mungkin ya akibat melakukan langkah-langkah yang tidak diinginkan, dan sikap seperti itu juga pasti semua, dan kita tidak bisa menyalahkan lah karena itu situasi sudah terjadi. Ini sehingga kalau kita lakukan pendekatan itu maka kita mencoba untuk melakukan pendekatan di semua dua kelompok ya. Keluarga Kariu kita mendapat pendapat bagaimana kalau mereka ingin kembali, lalu Pelau seperti apa, apakah mereka terima dan tidak, dan itu harus tidak bisa kita harus terima satu kelompok aja dan itu melakukan, dan pendekatan yang lain kita tetap lakukan untuk trauma healing itu dilakukan tetap untuk situasi seperti itu dan lakukan, dan itu pemerintah daerah sekarang sudah melakukan respon itu, baik pemerintah Maluku Tengah dan provinsi itu sangat responsif sekali terkait dengan itu, karena kita lihat bahwa semua ada kebijakan-kebijakan terjadi di kabupaten kota, itu kita DPRD dan pemerintah provinsi cepat sekali untuk meresponi situasi itu. Sebelum kita melaju lagi ke penanganan tadi ya Pak ya, seperti yang tadi Pak Amir katakan bahwa hal ini sudah terjadi seperti itu. Langkah yang perlu diambil selanjutnya adalah penanganan, pemulihan dan segala macam. Kalau mau dilihat apa yang paling darurat yang butuh penanganan, terutama dalam hal yang harus dilakukan pemerintah seperti itu. Langkah yang pertama yang kita bicara menyangkut penanganan untuk ini, pertama harus memastikan situasi kesehatan mereka terjamin. Yang kedua, kehidupan makan minum mereka juga harus terjangkau, tempat tidur mereka juga harus memastikan adalah semua tidak ada masalah terkait dengan itu penting. Kita memastikan mereka walaupun di tempat pengungsian tapi mereka tidur seperti rumah sendiri. Itu harus tanggung jawab pemerintah daerah untuk memastikan seperti itu sebelum kita melakukan langkah-langkah yang lain. Dan itu yang kita harapkan, sehingga itu kita lakukan dulu langkah untuk memastikan tempat tidur mereka nyaman, ya saya ulang lagi, kesehatan mereka juga terjamin, anak-anak sekolah mereka juga tidak akibatkan itu, tetap proses pendidikan juga sebagaimana mestinya, kan begitu, dan tempat tidur mereka juga yang bisa layak ya, mereka bisa tempat tinggal, air minum, kan begitu, kebutuhan 9 bahan pokok juga bisa tertangani dengan baik seperti itu, sanitasi juga harus bisa tertangani juga dengan baik seperti itu. Itu kita lakukan dulu dalam tangkap darurat, itu langkah itu yang kita lakukan sehingga orang bisa tenang, orang tidak bisa pikirkan dengan situasi itu, baru kita melakukan langkah-langkah yang lain terkait dengan itu. Berikutnya ini apa yang paling penting untuk dilakukan? Ketika kalau kita lakukan seperti itu, maka yang berikutnya adalah kita mencoba untuk bisa diskusikan dengan dua belah pihak seperti apa. Para tokoh juga kita dekatkan, yang ada di Kariu, dengan di sini juga kita lakukan pendekatan, bicara dengan baik-baik, dari hati ke hati, tidak boleh dengan ketakutan dengan aparat dan segala macam, tapi ketemu untuk mencoba dengan situasi yang tidak ada tegang dan tidak ada persoalan, supaya kita mencoba perasaan pemahaman mereka berdua. Contoh kalau saudara orang Kariu mau ingin kembali, lalu bagaimana dengan apakah saudara Pelau menerima seperti apa? Kalau mereka menerima tapi dengan cara-cara seperti apa? Karena persoalan yang paling penting yang dihadapkan, kita memastikan tapal batas itu selesai, masalah itu. Dan kemarin kita mencoba untuk proses hukum itu menjadi hal penting untuk kita harus jadi panglima pertama untuk perlu kita lakukan. Jadi semua belah pihak juga inginkan untuk proses hukum harus, dan itu diharapkan aparat tidak boleh lambat dalam meresponi proses hukum itu. Oknum di balik itu segera dilakukan, sehingga ada satu oknum aparat termasuk juga dan siapapun masyarakat, apakah Pelau dan KL, itu harus betul tindakan tegas terkait dengan situasi seperti itu, dan masuk proses hukum itu menjadi langkah pertama terkait dengan ini, sehingga kita harus adil. Jadi tidak bisa cuma ini, nanti seperti masalah termasuk nanti dibuka itu kan pihak kepolisian yang tahu seperti apa asal-sebabnya terjadi kejadian itu seperti apa, dan proses itu tetap jadi. Kalau itu sudah dilakukan langkah-langkahnya, baru langkah serunya itu mencoba untuk diskusikan dengan dua belah pihak seperti apa, dan menyangkut dengan persoalan kita memastikan. Saya sampaikan, ada teman-teman bilang bangun rumah, saya bilang
persoalan bangun rumah eksekutif bisa selesai dan Pemda ada punya uang. Mau Maluku Tengah maupun provinsi maupun negara ada punya uang untuk hadir dalam rangka membela masyarakat. Kita bisa bangun rumah itu bisa selesai. Tapi persoalannya adalah ketika kita bangun apakah Mas Saudara yang ada di Pulau terima atau tidak. Kan begitu. Ini yang kita harapkan terkait dengan itu. Dan yakin dan percaya berapa puluh kalau contoh hitungnya 100 juta satu buah rumah. Yang kita harapkan ketika proses perdamaian itu betul dia adalah hakiki. Dia atur ada selamanya, bukan cuma sekedar tekanan dari pemerintah, tekanan dari aparat, lalu kita tidak. Tapi kita harapkan itu sehingga kita memastikan situasi dua belah pihak ini sudah menerima sebagai orang bersaudara yang sekarang hidup. Kan kita kan orang Maluku selalu bilang potong di kuku rasa di daging. Itu konsep itu yang kita terapkan betul-betul terjauh dan baik sehingga kalau itu mereka sudah terima dengan baik, esok tinggal saja dan kami DPRD sudah meresponi dan bisa melakukan persetujuan mendahului kalau itu. Berarti itu tidak ada yang paling persoalan. utamanya adalah aktor di balik bentrok. Termasuk aktor di balik bencana itu harus di proses hukum. Di proses hukum itu menjadi hal penting untuk itu. Betul. Sehingga semua orang jadi efek jerah. Tidak bisa dibiarkan seperti itulah. Jangan karena proses perdamaian mengakibatkan kita lakukan perdamaian padahal akar persoalan itu yang tidak bisa kita lupakan. Termasuk memastikan terkait dengan persoalan tampal batas itu, memastikan situasinya seperti apa dan tinggal bisa komunikasikan. Kalau hubungan dengan persoalan pertanahan, hubungan dengan persoalan proses hukum segera dilakukan sehingga ada tuntas seperti itu, baru kita bisa. Dan ketika kalau mungkin Saudara Pulau menerima dengan catatan-catatan, maka kita bisa oke, mereka kembali tapi memastikan situasi seperti itu kan kita harapkan harus tidak bisa dengar sepihak. Harus dua pihak kita harus mendengar dialog mereka dan mereka sudah hidup bersama puluhan tahun, ratusan tahun hidup bersama di wilayah itu dan mereka sama-sama memahami sebagai orang bersaudara di Maluku. Ya, itu kami harapkan betul-betul bisa dan semua tahu kita bicarakan untuk panggil diskusi karena kemarin kita ketika undang Pelau dan Kariu dan ternyata luar biasa bahasa-bahasa mereka yang sangat luar biasa yang mereka sampaikan kepada kami dan itu bisa kita lakukan langkah-langkah terkait dengan itu. Yang penting persoalan menyangkut dengan memang menyangkut tapal batas di Maluku ini sangat resistensi sangat luar biasa bukan cuma di situ. Ada beberapa daerah termasuk yang nanti terjadi antara Maluku Tengah dan yang di Tanjung Sial kan Maluku Tengah di SPB. Begitu juga yang terjadi peristiwa yang ada di Maluku Tenggara yang satu ya walaupun itu tapi Maluku Tenggara situasinya langsung sudah sekarang proses perdamaian sudah lakukan. Begitu juga adalah wilayah-wilayah yang terjadi yang selama ini dari waktu ke waktu bisa terjadi persoalan menyangkut cuma persoalan tapal batas menjadi catatan penting. Itu seperti yang tadi Pak Amir katakan bahwa memang tapal batas ini menjadi persoalan yang sering memicu adanya bentrok antar warga di beberapa daerah di Provinsi Maluku khususnya. Makanya fasilitasi untuk bagaimana caranya menyelesaikan persoalan tapal batas ini akan menjadi pembelajaran bagi daerah-daerah lain juga, pemerintah kabupaten terutama dan juga pemerintah provinsi yang mengembangkan tugas ini di masing-masing daerah itu yang perlu jadi catatan agar kejadian ini ke depannya tidak dipicu oleh alasan yang sama seperti itu ya Pak ya. Baik. Beberapa waktu lalu ini Wakil Rakyat DPRD Provinsi Maluku juga didatangi oleh kedua kelompok masyarakat ini dan untuk menyuarakan damai, kemudian meminta untuk mendengarkan aspirasi mereka. Bagaimana sih Wakil Rakyat memfasilitasi apa yang telah disampaikan oleh kedua kelompok ini? Ya, karena Wakil Rakyat itu kan itu adalah lembaga aspiratif dan untuk menerima semua masukan-masukan catatan. Kemarin dari gabungan daripada beberapa pemuda yang ada di 4 negeri ya, yang kemarin gabung baik itu adalah Kariu dengan dengan Hualui ya, termasuk beberapa itu dan mereka menyampaikan terkait dengan proses hukum dalam dibalik itu. Begitu juga adalah keluarga dari Pelau juga menyampaikan. Intinya mereka menyampaikan juga informasi yang sama. Jangan seakan-akan di publik menghukum bahwa mereka adalah salah dan mereka sampaikan itu dan mereka juga termasuk sangat welcome untuk proses hukum tetap dilakukan dan mereka juga tidak bisa bilang menolak bahwa orang tapi persoalan akar masalah persoalan itu yang perlu kita bijaki dan kita dalami betul-betul terkait dengan persoalan itu sehingga persoalan tapal batas itu yang menjadi hal penting yang mereka selalu sampaikan karena pastikan akumulasi situasi yang terjadi sebelum itu mengakibatkan mereka itu aspirasi yang mereka sampaikan kepada kita sehingga mereka sampaikan jangan sampai seakan-akan media lembaga DPRD menyudutkan mereka itu kan aspirasi mereka yang mereka sampaikan padahal sebenarnya masalah yang sebenarnya seperti apa yang mereka lakukan sehingga kita mencoba untuk meresponnya juga hati-hati dalam itu kita responi hati-hati kita bicara di media juga tidak seakan-akan untuk menyampaikan saja bahwa seakan-akan kelompok yang mana benar kelompok mana yang salah sekarang tanggung jawab kita bagaimana meredah tanggap darurat yang kita lakukan terkait dengan itu sehingga
Kalau itu cara yang kita lakukan, jangan sampai respon yang kita lakukan ternyata juga menimbulkan persoalan yang baru. Kita harapkan respon yang kita lakukan juga tidak menimbulkan persoalan baru, sehingga akar persoalan itu betul kita buka. Akar persoalan terbuka, dan kalau itu kita buka, pastikan semua orang menerima. Kalau mereka menerima dan bisa kita dekatkan, dan saya sampaikan tadi, persoalan recovery dan pemulihan apapun untuk Basudara Kariu, dan ya sebagai wakil rakyat kami setuju untuk harus berapa anggaran untuk Provinsi Maluku, sampai bahkan kita sudah setuju di Komisi 1. Kalau itu membutuhkan anggaran yang cukup besar, 100 dan dikali kurang lebih 10 miliar, bisa saja. Maluku Tengah berapa, lalu kita provinsi berapa, lalu negara berapa, ya kita bisa saja tanggulangi sama-sama dan itu sudah selesai. Cuma persoalannya adalah kalau bangun itu kan sesuatu yang gampang. Karena negara tidak ada alasan dengan tidak ada punya uang. Kami tidak setuju kalau seperti itu. Ini rakyat kita. Rakyat kita ketika dengan situasi itu kita merespons secepatnya. Cuma kita harapkan langkah-langkah ini bukan cuma sekadar itu, tapi kita harus betul menyelesaikan persoalan ini, betul dia tuntas, sehingga Basudara dari Kariu ingin pulang, lalu Basudara Pelau juga mereka menerima dengan senang hati. Jangan sampai Basudara Kariu mereka pulang, tapi Basudara Pelau belum menerima dengan alasan yang mungkin menyangkut dengan persoalan tapal batas dengan hal. Ini memang kita harapkan itu, sehingga semua mudah-mudahan perhatian pemerintah, baik itu TNI maupun pihak kepolisian, melakukan langkah-langkah kita lakukan di sana, sehingga mereka masyarakat tidak berpikir terkait dengan situasi yang terjadi pada tanggal 26, dan mereka rasa itu mungkin ada kesalahpahaman di antara dua orang Basudara di satu wilayah yang ada di Pelau Ori dan Kariu. Itu mudah-mudahan kita harapkan itu, sehingga mudah-mudahan dengan langkah itu sambil di jalan kita melakukan pendekatan terkait dengan itu, sambil persiapan itu, maka langkah-langkah yang lain kita lakukan sehingga masyarakat bisa hidup nyaman. Intinya kita memastikan situasi di sana. Pemerintah daerah kami harapkan adalah pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tengah maupun Provinsi Maluku, kami harapkan adalah dalam kondisi tanggap darurat juga masyarakat tidak ada mengeluh terkait dengan situasi. Air bersihnya tidak ada, sanitasinya tidak beres, tempat tidurnya tidak layak, makan minumnya tidak ada. Itu kami harapkan ini perlu dilakukan sebagai wakil rakyat, itu kami, kan itu rakyat kami. Itu rakyat kami yang perlu diperhatikan, dan kami selalu menyuarakan untuk kepentingan itu. Kita ada karena rakyat. Iya Pak. Dalam proses upaya pemulihan bentrok yang terjadi ini, apakah memang ada hal-hal yang kemudian dilihat oleh wakil rakyat ini berpotensi menjadi kendala dalam upaya tersebut? Kita memang lihat satu kendala yang paling penting menyangkut dengan persoalan tapal batas. Itu yang memang agak sedikit kesulitan terkait dengan persoalan itu, yang mudah-mudahan prosesnya bisa cepat terkait dengan batas wilayah itu, karena itu hal yang terjadi di Maluku banyak di situ masalahnya. Jadi mudah-mudahan, karena itu kan pendekatan yang bisa dilakukan, karena persoalan itu ya itu bisa saja dilakukan kepada proses hukum untuk memastikan situasi seperti itu yang mungkin lebih. Tapi kalau kita kembalikan persoalan pendekatan adat juga, itu ada suatu kepastian. Karena bicara yang siapa punya dan tidak punya kan bukan wilayah kita, DPR. Kita tiga cuma memfasilitasi proses, dan proses itu kalau ketika mereka sudah ini kayak pihak penegak hukum, pengadilan, maka memang bisa menentukan seperti apa. Kita tidak memastikan, dan itu hal yang sangat sensitif yang memang kita tidak bisa ini, dan itu yang memang agak sedikit kesulitan dalam rangka kita menyikapi terkait dengan persoalan itu. Tapi mudah-mudahan kita tidak bisa itu, lalu kita melakukan langkah-langkah lakukan seperti apa terkait dengan itu, dan mungkin semua tokoh adat, tokoh agama, raja, UPU yang ada di wilayah itu atau HH itu ya mudah-mudahan kita bisa melakukan komunikasi koordinasi terkait dengan itu, karena persoalan ini, karena memastikan situasi itu kan terjadi proses hukum. Yang bisa pastikan seperti itu. Dan kalau prosesnya kadang kita lakukan dengan pendekatan adat pun, ya kadang ada yang puas dan tidak puas terkait dengan itu. Tapi proses yang lembaga yang bisa kita ini kan seperti itu, sehingga memang tidak bisa, kita juga tidak bisa bicara bahwa siapa yang punya, dan yang A yang punya, yang B yang punya, kita tidak tahu. Tapi proses ini yang memang proses menyangkut dengan persoalan batas wilayah dan tapal batas ini memang hal yang sangat sensitif, dan kita melakukan respon perlu, karena itu kan sudah berhubungan dengan hukum adat masyarakat adat kita yang memang kita terjaga dengan baik, dan sudah masuk wilayah itu kan kita agak sulit untuk masuk, yang itu agak sulit, dan yang bisa memastikan, dan apakah ya kalau putuskan adat seperti itu, apakah masyarakat semua juga bisa menerima dengan baik atau tidak. Situasi yang salah satu mungkin pendekatan negara adalah lewat pengadilan, yang bisa memastikan situasi batas-batas itu, sehingga betul dengan buktinya yang itu, dan pasti itu dia butuh waktu yang sangat panjang, tapi bisa dikomunikasikan dengan baik, coba bisa dilakukan dengan baik, karena mereka juga tidak serta-merta juga kasusnya berapa di mana, bahkan hitungnya berapa puluhan tahun. Nah, tapi bisa saja mungkin proses recovery-nya tetap jalan, tapi syarat ini bisa dipenuhi dan dilakukan langkah-langkah bisa mediasi oleh pemerintah daerah maupun DPRD untuk proses ini, kita sambil mereka kali itu juga bisa lakukan sambil apakah Basudara dari Pelau mereka bisa menerima dengan situasi itu, dengan saya memastikan menyangkut dengan batas-batas tapal batas itu betul wilayahnya adalah wilayah Pelau atau Kariu, itu mereka kita lakukan langkah-langkah, ya saya pikir itu tergantung bagaimana kita lakukan pendekatan dengan
orang Pulau, dan kita memang tidak inginkan untuk proses Basudara Kario itu kan lama diaburu kan seperti itu. Betul. Itu sangat ini ya, namanya kita tinggal di pengungsi itu kan agak berbeda di situasinya. Itu yang memang kita tidak inginkan sebagai wakil rakyat, itu tidak menginginkan untuk mereka berlama di sana. Tetapi kita tidak inginkan, tapi situasi persoalannya kita harapkan adalah Basudara Ori dan Pulau menerima mereka seperti apa. Dan itu mudah-mudahan kita diskusi, kebetulan wakil ketua DPRD juga ada Raja Pulau. Kita bisa bicara dengan baik-baik, ada tokoh masyarakat keluarga Ori Pulau yang ada di mana. Kita diskusikan, tidak ada boleh ada yang di nomor satu kan, ada yang di nomor dua kan. Kita sama-sama komunikasikan dengan baik-baik, terbuka hati, jujur untuk meresponi seperti itu, dan harus objektif. Kita sebagai wakil rakyat, sebagai pemerintah juga harus hati bersih dan harus meresponi, dan bagaimana menjembatani kepentingan dua belah pihak ini, tidak boleh berpihak pada siapapun. Itu penting sekali. Supaya kita betul menyelesaikan masalah dan menyelesaikan masalah, itu betul akarnya betul kita tuntaskan. Supaya ketika mereka damai itu betul damai yang sangat hakiki, dan itu tidak ada menimbulkan persoalan baru di kemudian hari. Baik, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Amir juga bahwa ini merupakan proses yang sangat panjang seperti itu ya, dan kita aminkan setiap proses yang dijalankan oleh semua pihak, baik pemerintah, tim keamanan, dan juga wakil rakyat, ini bisa saling gandengan untuk tujuan yang tadi itu bisa tercapai, dan kemudian kita bisa hidup berdampingan dengan damai pula, seperti itu. Nah, kita akan melihat lagi, menatap ke depan ini ya Pak ya. Seperti tadi yang di-mention, dan juga beberapa pemberitaan yang menyebutkan bahwa memang sudah ada pembahasan di tingkat wakil rakyat terkait dengan upaya membangun kembali rumah warga yang terbakar. Sekitar 211 ya rumah warga yang terbakar akibat bentrok tersebut, dan kemudian sudah dirapatkan juga, dibahas juga untuk bagaimana bisa membangun kembali rumah warga ini. Nah, dari Kabupaten Maluku Tengah sendiri tidak ada fulus, dan kemudian Provinsi Maluku tidak ada fulus seperti itu, dan diajukan ke pemerintah pusat. Kemarin Pak Richard Rahakbau mengatakan semoga ada angin segar seperti itu dari pemerintah pusat untuk turut membantu pembiayaan pembangunan kembali rumah warga ini. Bagaimana menurut intinya Pak? Apapun langkah yang kita lakukan, saya sampaikan catatan, tetap pembangunan untuk itu tetap, dan itu kewajiban negara hadir dalam rangka melindungi rakyat kita. Makanya memang persoalannya besar atau kecil apapun, tapi pemerintah Maluku Tengah tidak bisa alasan dengan dalih tidak ada uang. Begitu juga Provinsi Maluku. Walaupun nanti mungkin secara ini kan bersama-sama, mungkin provinsi berapa, kan gitu, lalu Maluku Tengah berapa, lalu pusat berapa, kan seperti itu. Tapi kan bukan cuma persoalan menyangkut pembangunan rumah, karena kemarin Pulau juga menyampaikan aspirasi mereka terkait dengan tuntunan yang kita belum tahu, tapi informasi yang mereka sampaikan menyangkut dengan tanaman umur panjang mereka, pala dan cengkeh ya. Cengkeh yang mereka sampaikan, dan itu informasi yang mereka sampaikan, berapa cengkeh yang memang dirusak ya, itu tidak tahu, itu informasi yang mereka sampaikan kepada kami. Kami belum tahu, karena nanti mudah-mudahan kami rencana DPRD untuk melakukan kunjungan langsung di Pulau untuk mencoba lihat seperti itu, karena memang itu kalau kita tetap memaksakan untuk bangun rumah tanpa juga dengan ganti rugi, kerugian mereka juga, itu kan persoalan yang saya sampaikan tadi. Jadi secara tuntas, dan saya tekankan bahwa tidak bisa alasan karena tidak ada uang. Intinya uang apapun, apakah pemerintah pusat atau pemerintah provinsi ataukah dimanapun, tetap tanggung jawab pemerintah kabupaten hadir, pemerintah provinsi hadir, itu harus mampu untuk menjabatani kepentingan mereka. Kan tinggal tidak bisa kita bilang tidak ada uangnya. Itu saya agak situ. Bagaimana kondisi masyarakat kita? Yang persoalan saya bilang, hari ini tidak ada alasan sebagai wakil rakyat. Kalau hari ini segera untuk mereka orang Pulau sudah menerima mereka untuk kembali, dan kita segera untuk membantukan dan persetujuan mendahului, tidak ada masalah. Dan hitung-hitung kalau cuma total kurang lebih berapa rumah itu kan, itu hitungnya kurang lebih, kalau kurang lebih 100, kalau dia 100 rumah contohnya kan, kalau satu rumah itu 100 juta, berarti baru 1 miliar ya. Baik, ini ada catatannya Pak. Itu ya, kurang lebih berapa miliar itu? Dari total rumah yang rusak berdasarkan catatan dari pemerintah Kabupaten Maluku Tengah itu sebanyak 211 unit. Dan kemudian anggaran yang direncanakan itu mencapai 26,375 miliar rupiah, di mana ini untuk rumah warga yang terdampak bentrok ini akan disepakati 125 juta per unit seperti itu. Jadi kalau ini belum termasuk kerugian yang dialami oleh warga Pulau. Cuma kalau total 26 miliar ya hitungannya ya. Itu tinggal kalau digabungkan antara pemerintah Maluku Tengah dan provinsi dan pusat, itu tidak sebesarnya. Intinya kan itu. Kan begitu saya bilang tadi, kalau 20 kan
Dia kalau masing-masing kalau 10 pusat itu 10 miliar atau mungkin 16-nya, lalu kalau mungkin provinsi dengan Maluku Tengah 55 kan bisa selesai tuntas. Itu kan bisa diskusikan formatnya seperti apa terkait dengan itu. Tetapi juga jangan lupa yang tadi saya bilang bahwa mereka menyampaikan aspirasi bahwa termasuk mereka juga melakukan kerugian terkait dengan pertama kejadian 3 orang yang meninggal yang mereka menuntut untuk proses hukum. Yang berikut juga adalah proses menyangkut dengan kerusakan yang mereka sampaikan kepada kami wakil rakyat. Yang kami catatan sebagai catatan yang mudah-mudahan kami turun untuk lihat situasinya. Yang mereka menyampaikan jumlah berapa pohon cengkeh yang merupakan tanaman umur panjang menghidupkan mereka jadi sarjana. Kan selama ini kan orang Pelau dan itu kan Bukori dan itu kan banyak. Selama ini kan termasuk wilayah itu semua kan orang besar dan ini akibat karena hasil itu. Pala dan cengkeh dan itu mereka sampaikan. Ini kita belum cuma mereka sampaikan sebagai aspirasi mereka. Masuk kalau ini kita tidak selesaikan juga bisa menimbulkan masalah. Kita ingin untuk proses perdamaian juga bisa tidak selesai juga dengan baik. Ini situasi yang kita bukan berarti kita memihak, tapi ini prospek masalah yang mereka sampaikan sehingga kita tuntaskan. Ketika kita lakukan proses pergantian itu tetap itu tidak ada alasan. Sebagai wakil rakyat itu kami setuju welcome untuk pembangunan dan ketika pemerintah provinsi berapa persen dan daripada total 26 miliar itu kami bahkan kami sudah merespon di antara teman-teman DPRD menyetujui mendahului karena itu kepentingan yang penting. Tapi yang masalahnya adalah proses kita penyelesaian untuk mereka kembali untuk damai hidup sebagaimana mesti sebagai orang bersaudara itu juga dengan baik kita harapkan itu yang jadi tuntas intinya. Saya bilang HR esok juga bisa dibangun gampang. Cuma persoalannya jam kita tidak persoalkan masalah dari akarnya. Betul. Kalau tidak masalahnya akarnya maka tidak tuntas. Kita jangan, saya selalu bilang jangan persoalan damai akibat karena aparat ya. Dan kita harapkan mudah-mudahan termasuk beberapa langkah kita lakukan ke depan, ingin sehingga masyarakat juga aparat juga kan tidak ingin seperti itu. Mudah-mudahan kehidupan mereka juga damai karena ini kan mereka tinggal selamanya bukan cuma ini kan tinggal di Abodo kan cuma sementara, tapi mereka ingin kembali karena ya kita cek kalau mereka ingin kembali maka bagaimana dengan saudara mereka di Pelau dan itu. Mudah-mudahan kita lakukan pendekatan adat, pendekatan dengan budaya dan kearifan lokal kita dengan ini tidak bisa mereka aman karena tekanan dari aparat itu yang kita harapkan. Saya selalu tekankan itu kalau itu dia tidak kekal. Tapi dengan perasaan-perasaan mereka sebagai orang bersaudara, sebagai orang keluarga di pulau di Tanah Raja-Raja ini yang betul-betul kita tradisi yang ini kita lakukan dari nenek moyang kita juga seperti itu. Jadi mudah-mudahan kebiasaan dan mereka tanpa punya pendidikan pengetahuan, tapi sangat luar biasa kan dulunya kan seperti itu. Dan mudah-mudahan kita sebagai anak cucu ya kita bisa harus mencoba untuk itu jadi refleksi dan sejarah yang sangat baik untuk dalam rangka untuk bisa melakukan pertikaian perdamaian kepada bersaudara kedua belah pihak keluarga orang bersaudara di Pelau dan Kariu ini, ori Pelau dan Kariu supaya mudah-mudahan dan saya petik dari satu toko dari Pelau yang itu saya sangat-sangat luar biasa, maksudnya luar biasa. Kariu adalah Pelau, Pelau adalah Kariu. Kariu adalah Pelau, Pelau adalah Kariu. Dan itu mereka menyampaikan dalam itu waktu aspirasi itu seorang tokoh yang sangat menyampaikan pikiran yang sangat luar biasa dan bagaimana cara menangani menyelesaikan masalah dan Pelau. Maka kami bilang itu bisa pintu masuk untuk kita bicarakan dengan baik-baik. Tapi itu mereka luar biasa dan dia welcome. Dia mendudukan persoalannya sangat luar biasa dan bagaimana cara menyelesaikannya tidak menimbulkan persoalan. Dan terakhir dia punya petik kata-kata itu yang sangat saya merinding loh Pak. Itu dengan itu Pelau adalah Kariu dan Kariu adalah Pelau. Itu sangat luar biasa. Itu tokoh yang termasuk dia sangat ini di Pelau dan mudah-mudahan kita bisa jaga sebagai referensi. Bisa dengar ya kita. Baik. Lalu bagaimana dari wakil rakyat sendiri memonitori seperti itu upaya-upaya pembangunan misalkan pembangunan kembali rumah warga dan segala macam, misalnya mengawal proses ini agar dia tetap berjalan sesuai dengan tujuan awal tadi. Iya memang kalau proses dari wakil rakyat 2 komisi kami selama ini sudah jalan. Komisi 3 yang tadi bicara menyangkut dengan ketiga pemulihan untuk recovery itu, dan komisi 1 kita bicara menyangkut proses masalah-masalah hukum dan keamanan yang terjadi di sana, yang itu sudah lakukan dan memang keinginan mereka kemarin juga menyampaikan untuk kita bentuk pansus. Yang mudah-mudahan pansus ini segera diresponi secepatnya supaya bisa dalam rangka melakukan monitoring dan memantau langkah-langkah oleh pemerintah daerah baik itu Maluku Tengah dengan pansus ini sekali lagi nanti akan bertugas untuk apa nih Pak? Bertugasnya untuk memastikan situasi penanganan yang terjadi di sana itu bisa ditangani dengan baik. Baik itu ada tanggap daruratnya, termasuk proses recovery-nya. Itu bisa dilakukan dalam rangka pemantauan terjadi kan intinya adalah pemerintah dua, baik provinsi maupun Maluku Tengah. Kita mencoba supaya saya tekankan jangan sampai mereka tidur di pengungsian, tidak ada tempat alas yang baik, tempat air minum air bersihnya tidak ada, sanitasinya tidak diurus dengan yang dengan baik dan pakaian maupun kebutuhan 9 bahan pokok itu tidak tersedia dengan baik. Itu mudah-mudahan kita harapkan juga kita memastikan karena itu
Karena itu ketika mereka jadi pengungsi maka itu aturan dan menghendaki hak-hak mereka sebagai pengungsi harus ditangani dengan baik. Ya, Sehingga kalau kita masuk pada proses perdamaian itu gampang. Tapi kalau proses ini tidak dilakukan dengan baik, maka memang ya walaupun kita lakukan penanganan apapun dan kita lihat termasuk pakaian layak yang layak itu sangat banyak dan ternyata sudah berlebihan di sana. Dan itu ya itu respon masyarakat yang sangat luar biasa, tidak lihat Kariu di mana, tidak lihat dia tinggal di Tenggara, tidak di mana, tapi luar biasa. Responnya termasuk juga gerakan-gerakan terjadi di Maluku Tenggara dari organisasi kemasyarakatan, organisasi mahasiswa yang mereka lakukan, organisasi sosial kemasyarakatan mereka lakukan itu juga dalam rangka untuk membantu meringankan beban yang terjadi keluarga yang ada di Kariu. Baik. Penting sekali untuk dicatat bahwa pemulihan pasca dampak daripada bentrok di Pulau Haruku ini memang harus diselesaikan dari akar, kemudian menangani hal-hal yang kemudian dipikir bahwa memang darurat seperti sanitasi, bagaimana masyarakat di lokasi pengungsian dan sebagainya. Sayang sekali kita sudah di menit ke-35 ini, lepas dari pukul 3 sore. Lumayan obrolannya Pak dengan Pak Amir. Terima kasih sekali lagi, semoga Pak apapun yang sedang dilakukan oleh berbagai pihak, terutama wakil rakyat yang mendengarkan suara hati rakyat dari berbagai kelompok yang bertikai di Provinsi Maluku ini, didengarkan, tidak tebal telinga yang mana harus mendengarkan satu pihak dan mengabaikan suara lainnya seperti itu, tapi membuka diri untuk mendengarkan suara rakyat ini. Ini suara rakyat yang kemudian berkomitmen untuk terus memfasilitasi suara-suara ini agar tersampaikan dengan baik, begitu ya Pak ya. Apa yang kemudian Pak ingin sampaikan bukan hanya kepada masyarakat Basudara di Pulau Haruku saja, tetapi semua masyarakat Maluku yang mana suka bertikai ini. Boleh disampaikan ke Basudara kita. Ya, baik, terima kasih. Ya, harapan saya kepada Basudara yang ada di Maluku, mari kita dengan kondisi keberadaan kekeluargaan sebagai orang Basudara di Maluku, tiap persoalan yang terjadi seperti ini kan tidak ada, saya selalu tekankan, tidak ada yang untung dan tidak ada rugi, semua adalah rugi. Oleh karena itu mari kita dewasa dalam melihat persoalannya dan tidak boleh secara emosional untuk ditanggapi dengan persoalan-persoalan itu. Kita harus ini betul, dan ketika ada persoalan yang terjadi kita kembalikan pada pihak berwenang, adalah kalau masalah ini kepada pihak kepolisian, kalau bukan menyangkut dengan persoalan ini kembali pada persoalan yang terjadi adalah batas tangkap pada pihak penegak hukum, sehingga proses-proses itu bisa ditangani dengan baik dan bisa diawali dengan proses komunikasi dan koordinasi yang baik terkait dengan itu. Kita hidup sebagai orang Basudara yang selalu bahasa-bahasa kita adalah rasa potong di kuku rasa di daging, itu betul kita implementasikan, dan itu falsafat yang sangat luar biasa. Dan yang ada budaya masing-masing kabupaten kota yang punya tradisi dan kebiasaan yang sangat luar biasa, yang itu yang memang menjadi perekat kita, menjadi kondisi kearifan lokal kita yang sangat berharga. Sehingga mudah-mudahan mari keadaan kehidupan kita sebagai orang Basudara di Maluku, dan itu berbeda dengan provinsi-provinsi yang ada di tempat yang lain, maka ya kita dalam meresponi sesuatu tidak boleh reaktif dan emosional. Ya mari kita dudukkan dengan persoalan secara hidup orang Basudara, ya kita duduk sama-sama, bicarakan dari hati ke hati, untuk tidak boleh terjadi dengan persoalan emosi, supaya persoalan ini tertangani dengan baik. Kami harapkan bahwa terjadi kejadian di mana maupun yang terjadi, saya selalu sampaikan 99 itu menjadi pelajaran yang buruk. Bukan kita lihat bahwa siapa yang untung kan, tapi semua adalah kita rugi, sehingga mudah-mudahan persoalan ini kan tidak boleh terulang lagi. Rasa segala harta kekayaan kita habis lunas. Generasi-generasi kita yang diharapkan generasi ke depan juga semua habis akibat karena kesalahpahaman yang terjadi, dan ini tidak boleh terulang lagi. Jadi mudah-mudahan situasi ini, dan kita harapkan juga tokoh-tokoh agama mampu untuk hadir untuk berikan perekat dan pembimbingan, pemahaman dan pembinaan terhadap masyarakat kita, supaya betul masyarakat itu bisa memahami dan tidak boleh reaktif dalam meresponi situasi, segera. Dan begitu juga tokoh-tokoh adat kita, kami harapkan adalah hadir di tengah-tengah untuk berikan ini terkait dengan persoalan hak ulayat adat itu betul dudukan dengan baik-baik, sehingga tidak salah pahaman antara negeri, antara satu negeri dan negeri, satu desa dan desa, atau satu oi ke oi. Ini sangat penting. Kalau ketika ketemu orang kaya bilang itu AK, kalau ada pemerintah ada tokoh agama ada, kan itu tiga. Jadi agama, adat dan pemerintah. Kalau ini duduk berpadu dengan baik dan koordinasi lintas tiga tungku ini kalau dilakukan dengan baik-baik, insya Allah bisa selesaikan. Dan kita di situ di K itu sangat
kental dengan situasi itu, sehingga Situasi tadi. masalah tidak bisa. Kemarin kan terjadi antara funding ini sangat luar biasa. Kami merespon kepada Bupati Maluku Tenggara bisa tuntas dan selesaikan, dan dia turun langsung sebagai orang yang pertama di masyarakat dan itu menyelesaikan itu karena kita tertanam dengan kebiasaan budaya tadi itu. Maka itu adat, pemerintah dan juga agama. agama. Jadi kalau tiga tungku ini berperan dalam rangka ini, pemerintah hadir, diharapkan komunikasi dengan tokoh agama dengan baik-baik, begitu juga tokoh adat. Begitu juga tokoh adat harus ini dengan pemerintah baik-baik, dan begitu juga. Kalau tiga ini lakukan koordinasi dan komunikasi yang baik, saya yakin dan percaya situasi yang ini terjadi di Maluku tidak bisa terulang dengan itu, dan tergantung karena yang berikan kesadaran kepada masyarakat, tokoh agama, yang hadir untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat itu adalah pemerintah. Karena kalau kita bicara ini, tapi kalau masyarakat lapar, kan bisa itu juga terjadi. Makanya pelayanan masyarakat juga kan yang semaksimal. Begitu juga tokoh adat dalam rangka mendudukan pemahaman-pemahaman adat kepada masyarakat, batas wilayah adat, wilayah-wilayah itu betul didudukan dengan tokoh adat dengan baik-baik. Yang ini yang punya tetap yang punya, yang tidak punya tetap, itu yang perlu didudukan. Yakin dan percaya situasi, kondisi kehidupan orang Basudara di Provinsi Maluku itu bisa tertangani yang baik dan tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan, pasti diselesaikan dengan baik. Betul sekali. Ya Pak, sebelum kita pamit sebenarnya saya mau ke comment section dulu. Ini kita live di Facebook fanpage Pak, udah rame banget di sini juga. Di kanal YouTube apakah rame juga teman-teman produser? Facebook ya. Pak, ini ada yang menyapa dari Saiful Anwar. Ini dengan akun dengan nama Saiful Anwar yang katanya gini, Assalamualaikum, boleh tahu apa Pak Amir Umrah ini pernah KKN di Seram Timur, Desa Atiahu? Iya betul. Saya KKN di Atiahu. Oh gitu. Dulu Kecamatan Wurinama, sekarang sudah dimekarkan jadi 2 kecamatan. Iya betul. Ini itu saudara saya yang hidup di wilayah. Kita orang Kei selalu bilang itu adalah Pela. Oke sih, ini ditanyain kabarnya Pak. Pak Amir baik kok ini beliau. Alhamdulillah baik kabar-kabar. Iya. Baik, ini juga ada Kristianto Gandhi. Saya orang NTT, salut sama Bapak, kebijakannya tinggi. Mantap Pak katanya dia. Namun dia di sini ada pertanyaan Pak terkait dengan penjelasan tadi. Mungkin boleh langsung dijawab aja. Seandainya dari pihak Basudara Pelau tidak terima, maka tindak lanjut dari pemerintah seperti apa? Pasti kita tetap lakukan langkah-langkahnya. Nanti kita lakukan langkah-langkah karena pasti ada bisa pintu masuk untuk kita lakukan seperti itu. Karena pasti ketika Basudara yang tinggal di Pelau dan Kariu yang saya lihat ketika kemarin saya ke Masuhi, kebetulan saya ini ketua pansus penanganan Pelau dan Pelau. Yang saya ke sana dan lihat kehidupan itu berarti kan ada sejarahnya ketika orang Kariu tinggal di tengah-tengah itu. Pasti, dan kita, makanya saya bilang kalau kita selesaikan persoalan dengan akar masalahnya bisa. Yakin dan percaya, kan tidak mungkin orang Kariu tinggal di situ, pasti ada sesuatu yang sangat berharga dan sejarah yang sangat luar biasa mengakibatkan kehidupan orang Basudara yang ada di wilayah itu. Sehingga mudah-mudahan tetap kita lakukan langkah-langkah, tidak bisa nanti kita lihat. Makanya saya bilang kalau memang kita bicarakan pendekatan yang baik-baik dengan Basudara Pelau, kita dekat dengan cara seperti apa, tawaran-tawaran apa yang kita dengar, lalu kita sampaikan juga kepada kepala Kariu, kan pasti kan ada hal yang pasti ada tawar-menawar di situ. Kira-kira pikiran-pikiran seperti apa pasti ada. Jadi syarat-syarat itu kita dudukan sama-sama. Kalau mereka mau ini, apakah orang Kariu mau seperti itu atau tidak. Begitu kan pasti misalnya Kariu juga kira-kira mau, Pelau juga mau seperti itu. Itu pasti kita dudukan supaya dua belah pihak ini duduk sama-sama, menyelesaikan masalah sama-sama. Jadi bagaimana pendekatan partisipatifnya itu sangat penting. Ini akumulasi ketika kita melakukan pendekatan tidak dengan cara partisipatif, cuma kelompok tertentu saja pasti ada yang tersinggung. Jadi insya Allah mudah-mudahan tidak ada sesuatu yang tidak bisa kita selesaikan. Tergantung yang tim Pemda, tokoh agama, tokoh masyarakat, kan begitu kan, tokoh pemerintah, kita duduk satu meja bicarakan terkait dengan kita. DPRD sebenarnya memfasilitasi. Persoalan menyangkut dengan tanggung jawab pemerintah, maka DPRD pada prinsipnya welcome. Kita setuju. Karena kita hadir karena rakyat. Kita hadir tidak bisa membedakan dia dari mana, tapi kita hadir. Kita yakin sungguh karena kita hadir di DPR ini adalah sebagai Dewan Perwakilan Rakyat, maka kita hadir dalam rangka memperjuangkan kepentingan rakyat. Kalau rakyat sulit, maka kita harus hadir untuk menyuarakan kepentingan mereka. Tidak boleh kita biarkan rakyat itu mereka hidup di tempat yang tidak pasti, mereka makan minumnya tidak ini, sementara negara hadir dalam rangka itu. Ya, terima kasih sekali lagi Pak Amir. Ya, Tribuners, terima kasih buat Tribuners yang sudah pantengin kita di layar monitornya. Kurang lebih berapa menit ini? Hampir 1 jam ya. Terima kasih sekali lagi pembahasan kita, mungkin yang baru saja bergabung ya, terkait dengan tema kita pemulihan dampak bentrok di Pulau Haruku seperti tadi pembahasan kita.
bahwa persoalan bentrok antar warga di Provinsi Maluku ini, terutama yang baru-baru terjadi di Pulau Haruku ini, harus diselesaikan akar permasalahannya supaya kita bisa melihat cahaya yang lebih terang, seperti itu ya, untuk pemulihan dan upaya-upaya untuk recovery itu bisa disusul dengan adanya akar permasalahan yang memang sudah diperbaiki, agar pohon itu dia tumbuh segar kembali dan kita bisa hidup berdampingan dengan aman, dengan baik layaknya orang basudara di bumi raja-raja. Terima kasih sekali lagi narasumber saya yang merupakan Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Maluku, Pak Amir Rumre, yang sudah hadir bersama saya di studio tribunambon.com, Jalan Jenderal Sudirman, Batu Merah, Kota Ambon. Tentunya saya Ajeng Hatalea dan Pak Amir, kami pamit ya. Terima kasih sekali lagi, dan juga Tribuners yang sudah menyapa Amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.